Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, perkenalkan, saya Della Risna Nurulia. Pada aksi nyata ini, saya ingin berbagi pengalaman mengenai pemahaman merdeka belajar. Dengan memahami topik merdeka belajar, kita diharapkan mampu mengimplementasikan pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita perlu melakukan refleksi terhadap diri sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan kita sebagai guru. Dengan begitu, kita akan terus meningkatkan kapasitas diri dengan belajar secara mandiri dan mampu mengatur diri sendiri menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk merefleksikan diri lebih lanjut, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa peran saya sebagai guru? Ingin menjadi guru seperti apa saya? Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru berperan sebagai penuntun. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid, sesuai dengan kodratnya. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup murid saat dewasa, yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Guru juga harus bisa berperan sebagai motivator dan fasilitator. Sebagai motivator, menumbuhkan semangat dalam diri dan menularkan semangat itu kepada murid. Sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, di era digital saat ini, murid kita sebagai generasi digital natif, sedangkan guru harus menyesuaikan kebutuhan belajar murid. Oleh karena itu, guru harus mempunyai sifat adaptif, yaitu mampu mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai guru, kita harus bisa memberi energi positif kepada murid, membuat murid terus tertarik untuk belajar, serta menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Mendidik dan mengajar. Dalam menciptakan kelas Merdeka Belajar, kita harus memahami makna mendidik dan mengajar berdasarkan pemahaman dari Ki Hajar Dewantara. Mendidik menyeluruh. Pengajaran itu salah satu bagian dari pendidikan. Jadi, mengajar itu salah satu bagian dari mendidik. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Artinya, seorang guru harus bisa mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Jadi, pendidikan secara menyeluruh yaitu pendidikan pikiran atau intelektual murid yang dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan peri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara berpendapat pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among dengan slogannya Ingarso Sungtelodo, Immadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtelodo, seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Immadia Mangunkarso, seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Tutwuri Handayani, seorang guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri.
Selain itu, ada juga pendidikan kultural, yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya. Pendidikan kultural ini yang melengkapi, mempertajam, dan memperkaya pendidikan kecerdasan murid. Menjadi manusia secara utuh. Pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin, mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Sesuai dengan yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Maka dari itu, guru haruslah mendidik dari segi pikiran, olah cipta, kemauan, olah karsa, pengembangan budi pekerti, olah rasa, karakter, serta jasmani, olahraga. Dengan demikian, kita dapat mendidik murid menjadi manusia secara utuh. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kodrat keadaan pada murid. Sesuai dengan yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Jadi, kodrat keadaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan yang dikenal dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, konsentris. Kontinu, kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia kemanusiaan. Konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia kemanusiaan. Maka dengan menggunakan asas trikon sebagai prinsip melakukan perubahan, kebudayaan Indonesia akan berjalan beriringan dengan kebudayaan lain dan memiliki karakter dan ciri khasnya sendiri. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti, watak, merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif, sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Teori konvergensi. Pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif diintegrasikan menjadi teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas kita sebagai guru adalah membantu murid untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan yang samar pada kertas tersebut. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Sebagai pendidik, kita tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, tetapi juga harus bisa menyajikan pembelajaran bermakna dengan menyesuaikan gaya belajar dan kondisi murid, terutama menyesuaikan perkembangan teknologi, karena murid kita di masa kini adalah generasi digital natif. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, diperlukan kolaborasi antara trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari pemahaman Merdeka Belajar, kita dapat menyimpulkan bahwa seorang pendidik dalam melakukan kegiatan di sekolah pada kurikulum Merdeka dapat menerapkan sesuai gagasan dan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah menyimak materi Merdeka Belajar pada video ini. Dengan mengisi umpan balik pada link Google Form yang tersedia di kolom deskripsi. Atau Bapak dan Ibu bisa menuliskan umpan balik di kolom komentar dengan mengisi apa yang Bapak dan Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang akan dilakukan setelah memahami Merdeka Belajar? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.